Halo, selamat datang di channel Dok Hazelnut. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang RDT dan muatan statis yang biasa teman-teman sering jumpai pada saat proses grinding di mana serbuk kopinya itu menempel. Saya akan mendasari pembahasan kali ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harper pada tahun 2024. Di sini ada dua istilah, yang pertama itu adalah fraktoelektrik dan yang kedua itu adalah triboelektrik. Yang dimaksud dengan fraktoelektrik ini adalah di mana munculnya muatan listrik akibat proses pecahnya bins kopi. Sedangkan triboelektrik ini adalah munculnya muatan listrik statis tersebut akibat adanya gesekan. Yang biasa sering teman-teman jumpai kalau misalkan menggesekkan balon di rambut atau penggaris plastik di rambut, itu dimaksudkan adalah triboelektrik. Tetapi yang ditemukan pada penelitian ini ternyata pada kopi muatan itu utamanya muncul karena adanya fraktoelektrik, bukan karena gesekan. Dan mereka juga menemukan bahwa air memang bisa bertindak untuk menetralkan statis tersebut. Dan prosesnya itu dengan transfer elektron. Nah, kata kuncinya ini adalah transfer elektron. Teman-teman nggak usah pusing, tetapi di sini intinya mereka pun menguji kalau misalkan menggunakan cairan garam NaCl pun, itu pun tetap bisa. Dengan air biasa, itu pun tetap bisa. Itu kuncinya, karena selama ini yang diduga karena adanya transfer ion. Tetapi pada penelitian ini menunjukkan ternyata karena transfer elektron. Dan bagian yang paling menarik yang saya ingin bahas adalah kalau misalkan serbuk kopi dia bergesekan dengan material tertentu, misalkan gelas sampai di PVC. Atau ini kita analogikan PVC ini sebagai plastik ya. Mylar ini juga dia material plastik tetapi dilapis seperti logam gitu. Nah, kalau misalkan kopi dia bergesekan dengan kaca, itu nanti kaca itu dia akan bermuatan yang bernuansa positif. Sedang kopinya itu dia akan bermuatan yang bernuansa negatif. Kalau misalkan dia bergesekan dengan PVC, PVC-nya itu dia akan bermuatan yang bernuansa negatif, dan kopinya itu dia akan bernuansa muatan positif. Dan kopi ini dia paling netral kalau dia bertemu dengan kertas. Di mana pada penelitian ini mereka menyebutkan serbuk kopi itu memiliki sifat yang sama seperti serbuk kayu mengenai muatannya. Nah, kemudian kalau misalkan kopinya itu dia dark roast, lebih dark roast, maka dia muatannya itu dia nuansanya dia akan lebih negatif, sedangkan kalau light roast dia nuansanya itu dia akan lebih positif. Tetapi dengan catatan yang dimaksud dengan dark roast dan light roast ini bukan warna beans-nya, tetapi lebih kepada kadar airnya. Karena nanti warna beans-nya itu dia bisa macam-macam tergantung processing-nya dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan dia kasar partikelnya atau boulder, itu dia muatannya dia akan lebih bernuansa negatif. Sedangkan kalau dia ukurannya 100 sampai 300 mikrometer, dia nuansa muatan serbuknya itu dia akan lebih positif. Tetapi yang unik kalau misalkan dia ukurannya di bawah 100 mikrometer. Itu nanti dia akan bernuansa sedikit lebih negatif, tetapi tetap ada nuansa positifnya, atau kadang-kadang netral. Nah, tetapi teman-teman yang perlu teman-teman pahami dari skema ini bukan berarti misalkan partikel 100 sampai 300, ini dia mutlak ke positif. Enggak, ini tetap mix. Cuman lebih dominan yang ngana. Lalu pasti sering teman-teman mengalami, kok kadang saya serbuknya nempel, kadang-kadang enggak ya, meskipun saya tidak melakukan RDT. Itu terjadi karena adanya kelembapan di ruangan. Di mana menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh WHO, itu kalau misalkan kelembapan ruangan di atas 50%, maka muatan statis itu dia minimal terjadinya. Sedangkan pada penelitian ini, kalau misalkan di atas 60%, maka muatan statis itu dia terjadinya juga minimal.
Jadi kita bisa ambil kesimpulan di kurang lebih dari 50 sampai lebih dari 60%. Nah, kemudian saya akan melakukan eksperimen kecil-kecilan, meskipun pada penelitian Harper itu mereka lebih mengutamakan material bur pada saat proses grinding. Tapi saya akan meneliti iseng ya dengan hubungannya pada material catchernya. Jadi saya gunakan wadah polimernya Comandante, kemudian saya menggunakan wadah gelasnya Comandante, dan juga wadah QTP dari Trailmaster. Saya menggunakan beans Kenya, dia light roast, dan saya menggunakan beans yang masih fresh. Jadi kemasannya itu baru saya buka, masing-masing 4 gram. Kemudian untuk supaya proses statis itu bisa terjadi sesuai harapan kita, maka saya buatkan kondisinya itu kelembapannya di bawah 50%. Gimana caranya? Itu saya kondisikan full AC dan tertutup. 4 gram light roast dalam wadah polimer jar. Dan ini sisanya. Empat gram light roast dalam wadah kaca. Dan inilah dia sisanya. Empat gram light roast dalam wadah quartz teknopolimer. Dan inilah sisanya. Itu tadi adalah eksperimen yang saya lakukan secara sederhana dan kita bisa menjelaskan hasil eksperimennya sebagai berikut. Yang pertama, polimer jar. Sifatnya itu dia mendekati ke PVC. Sehingga kita bisa analogikan polimer jarnya itu dia bermuatan negatif, dan kalau kita lihat, itu memang yang tertinggal dominan cuff dan fines, di mana muatannya itu dia positif. Sehingga terjadi kecocokan pada polimer jar, yang tertinggal dominan cuff dan fines. Lalu pada glass jar, dia itu sifatnya dia kaca, atau kita analogikan dia sebagai positif. Dan kalau teman-teman perhatikan, belum saya ketuk saja, baru saya balik, itu langsung jatuh semua. Karena itu yang tersisa dominan adalah boulder. Muatannya itu dia lebih negatif. Jadi dia lebih berat. Begitu saya balikan, dia langsung terjatuh. Jadi dari sini kita bisa lihat adanya kecocokan berdasarkan teori yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang menarik material Comandante Trailmaster yaitu QTP. Di mana QTP ini diklaim oleh Comandante dia merupakan kombinasi antara quartz dan teknopolimer. Kalau kita lihat quartz itu dia sifatnya lebih ke kaca, muatan positif, dan teknopolimernya itu dia sifatnya lebih ke PVC, muatan negatif.
Di mana adanya kombinasi ini ternyata memberikan hasil muatan yang netral. Memang QTP ini dia cukup unik ya. Dan bisa teman-teman perhatikan ternyata memang sisa partikel yang tertinggalnya QTP itu dia paling sedikit. Sehingga bisa kita simpulkan statisnya itu dia memang lebih sedikit. Lalu jadi kesimpulannya bagaimana? Pada espresso karena kita gilingnya itu dia ke sisi halus, sehingga kalau misalkan terjadi statis, itu proses clumping yang terjadi. Di mana partikel-partikel fines itu dia akan menggumpal, membentuk gumpalan-gumpalan. Nah, dengan adanya individu gumpalan-gumpalan ini memberikan rongga sehingga nanti ekstraksinya dia tidak merata, proses ekstraksinya dia jadi lebih cepat, dan kalau kita lakukan RDP, gumpalan ini dia akan terpecah sehingga nanti sebarannya akan lebih merata dan partikelnya itu dia kumpulannya menjadi lebih padat sehingga nanti ekstraksinya akan lebih optimal. Sedangkan pada pour over, karena biasanya pour over kita gilingnya ke sisi medium sampai ke sisi kasar, jadi tadi boulder yang dia muatannya negatif, itu nanti akan ditempeli partikel-partikel halus yang positif. Sehingga nanti kalau kita lakukan RDT, itu nanti dia sisi halus yang menempel pada boulder, itu dia akan lebih tersebar merata. Tetapi kalau misalkan teman-teman lakukan RDT pada pour over, itu teman-teman harus ubah kebiasaan seduhnya juga. Karena nanti proses ekstraksinya pasti akan berbeda. Dimana kalau misalkan teman-teman lakukan RDT, yang biasanya teman-teman tidak lakukan RDT, itu nanti fines migration-nya pun dia akan semakin banyak. Nah, di sini bukan berarti mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, tetapi teman-teman perlu menyesuaikan resep seduhnya. Jangan disamakan resep seduh non-RDT dan resep seduh RDT itu jangan disamakan. Tetapi teman-teman dicoba dulu dan kemudian disesuaikan. Kemudian juga RDT itu penting untuk menjaga kebersihan mesin gilingnya. Terutama pada electric grinder ya. Apalagi yang punya kafe, kalau misalkan di mesinnya itu banyak numpuk debu partikel serbuk yang nyisak, maka itu nanti pasti gilingan berikutnya jadi nggak clean. Jadi bongkar-bongkar kan repot juga. Nah, di sinikah RDT dia berperan penting. Kemudian juga RDT penting dilakukan kalau misalkan ruangannya ber-AC. Karena AC itu dia kondisi ruangannya kering, kelembapannya itu dia rendah. Tetapi karena kita tinggal di Indonesia, negara tropis, maka kalau kita seduhnya itu di ruangan non-AC, kondisinya dia open atau semi-open, ada jendelanya, maka relatif aman. Karena kelembapan di Indonesia itu dia cukup tinggi. Tetapi lagi-lagi karena ini negara yang besar, ada juga beberapa daerah yang tentunya kelembapannya itu rendah. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Stay nerdy, brew better. Bye-bye.